kelompok 3 mata pelajaran Sosiologi Lintas Minat kelas 12 MIPA 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai ketimpangan sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Abbas, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Setiawan, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Zahra Cahyani, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Widina Selvianti, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Azizah, nomor absen 17. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman udah sering banget nih dengar yang namanya ketimpangan sosial. Tapi kadang kita bingung atau bahkan nggak tahu apa arti dari ketimpangan sosial itu sendiri. Kalau diilustrasiin secara sederhana, ketimpangan itu kayak permainan jungkir-jungkir nih. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang posisinya di atas, ada juga posisinya yang di bawah. Nggak seimbang. Nah, sama halnya dengan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan sosial terdapat diartikan sebagai ketidakseimbangan yang ada dalam masyarakat. Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat biasanya berkaitan dengan perbedaan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup kelompok masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sumber daya atau potensi yang berasal dari alam dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam terbarukan, yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Contoh sumber daya alam terbarukan ialah energi dari sinar matahari dan angin. Sumber daya alam tidak terbarukan, yaitu sumber daya alam yang dapat habis ketika digunakan secara terus-menerus, sedangkan proses terbarukannya membutuhkan waktu jutaan tahun. Adapun contoh sumber daya alam tidak terbarukan adalah bahan tambang seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan emas. Yang kedua adalah letak dan kondisi geografis. Masyarakat setiap daerah akan berproses dan berubah sesuai kondisi geografis daerahnya. Daerah dataran rendah pada umumnya lebih mudah dibangun berbagai infrastruktur dan dikembangkan sebagai lahan pertanian atau perindustrian. Sementara itu, daerah dataran tinggi sering terkendala oleh benteng alam yang menanjak dan tidak merata. C. Faktor globalisasi. Apakah kalian tahu apa itu globalisasi? Jadi, menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan proses peningkatan hubungan saling ketergantungan masyarakat dunia. Globalisasi menyebabkan suatu negara tidak bisa melepaskan diri dari negara lain. Adapun dampak positif dan negatifnya adalah sebagai berikut. Dampak positifnya yaitu terjadinya transfer teknologi, pangsa pasar semakin luas, dan persebaran informasi semakin cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah krisis globalisasi. D. Kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Tetapi, tidak selamanya kebijakan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Contohnya yaitu kebijakan menaikkan harga BBM. Kebijakan menaikkan harga BBM merupakan upaya pemerataan jumlah subsidi BBM dan mengikuti harga minyak dunia. Perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis adalah kondisi yang menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, kelompok usia, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi tenaga kerja, serta segala aspek yang berkaitan dengan penduduk. Contoh dari kondisi demografis adalah perbedaan jumlah dan komposisi penduduk antara penduduk desa dan kota. F. Faktor internal individu atau kelompok. Salah satu contoh faktor internal adalah perbedaan pemahaman atau konsep hidup sejahtera.
B. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Beberapa bentuk ketimpangan sosial di Indonesia yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah globalisasi sebagai berikut. Ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Timbulnya ketimpangan sosial antara golongan kaya dan miskin dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan masyarakat menengah ke atas yang menanjak naik, adanya krisis global, rendahnya pendidikan, dan mental miskin yang dimiliki masyarakat. Ketimpangan pemilik modal dan buruh. Pemilik modal dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki modal untuk melakukan suatu kegiatan yang terstruktur. Ketimpangan sosial terjadi ketika pemilik modal tidak memberikan upah sesuai standar yang upah telah ditetapkan pemerintah daerah. Ketimpangan pembangunan. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan tidak terkontrolnya laju urbanisasi dan daya tarik wisatawan pada daerah tertentu. Pembangunan mendorong daerah semakin maju dan sejahtera. Sementara itu, daerah yang belum maksimal pembangunannya menjadi semakin tertinggal dengan daerah yang mengalami pembangunan. Ketimpangan kesempatan. Warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, tetapi pada kenyataannya masih terdapat golongan masyarakat yang belum bahkan sulit mengakses hak tersebut. Inilah yang dinamakan ketimpangan kesempatan. Sektor pendidikan. Pendidikan dikenal sebagai sosial elevator yang selalu menjalankan fungsi manifestnya, yaitu menyelesaikan persoalan dalam masyarakat sesuai ilmu yang dimiliki, mempersiapkan individu mencari nafkah, mengembangkan bakat dan minat, serta melestarikan budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan sebagai berikut. Pengaruh globalisasi, pembangunan infrastruktur pendidikan yang tidak merata, ketersediaan tenaga pengajar, dan mahalnya biaya sekolah setiap jenjang. Sektor kesehatan. Adapun faktor-faktor khusus yang menimbulkan ketimpangan sektor kesehatan sebagai berikut. Biaya kesehatan yang mahal, keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga medis, dan rendahnya kepedulian terhadap kesehatan. Ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Terbentuknya komunitas cosplay merupakan salah satu contoh yang menunjukkan budaya populer atau budaya baru yang diikuti masyarakat dunia. Sebuah budaya dapat dikatakan sebagai fenomena budaya populer apabila terdapat beberapa indikator seperti 1. Tren diikuti dan disukai banyak orang. 2. Kesamaan bentuk tren budaya populer banyak ditiru untuk mengikuti jejak kesuksesan. 3. Mudah dinikmati dan diadopsi oleh khalayak. 4. Memiliki ketahanan waktu yang lama jika tidak ada pesaing yang menyaingi. 5. Berpotensi menghasilkan keuntungan besar bagi industri yang mendukung. Ketimpangan gender. Gender merupakan pembeda laki-laki dan perempuan. Secara sosial budaya, ketimpangan gender mengarah pada beberapa bentuk sebagai berikut. 1. Marginalitas. Peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. 2. Stereotip gender. Pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin atau gender. 3. Subordinasi perempuan. Sikap merendahkan posisi atau status sosial salah satu jenis kelamin atau gender. 4. Kekerasan. Perlakuan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. 5. Beban ganda. Membebankan tugas-tugas yang tidak proporsional dan tidak imbang yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup. C. Dampak ketimpangan sosial. 1. Diskriminasi sosial. Dalam kamus sosiologi, diskriminasi diartikan sebagai sikap membeda-bedakan secara sengaja terhadap golongan yang berkaitan dengan kepentingan tertentu. Ketimpangan sosial menimbulkan kelas-kelas sosial. Perilaku diskriminasi muncul ketika terjadi bias
persepsi, pandangan, pendapat yang subjektif atau prasangka dalam melihat perbedaan kelas tersebut. 2. Kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial merupakan kondisi munculnya perasaan atau sikap kurang senang dari suatu kelas sosial karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Hubungan kecemburuan sosial dan ketimpangan sosial. Salah satu dampak kecemburuan sosial adalah memicu munculnya stereotip. 3. Monopoli kekuasaan. A. Pengertian monopoli. Kekuasaan monopoli diartikan sebagai penguasaan secara mutlak dengan meniadakan persaingan atau pihak-pihak yang ingin menyaingi. B. Hubungan monopoli kekuasaan dengan ketimpangan sosial. Tindakan monopoli dapat memicu terjadi eksploitasi. Sebagai contoh, penguasa pemilik modal terhadap kelompok buruh. Kelompok buruh sering dieksploitasi karena eksploitasi itu terjadi saat upah yang diterima tidak sebanding dengan hasil kerja. Konflik sosial. A. Pengertian konflik sosial menurut Suharjono Suekanto, konflik merupakan proses sosial yang dilakukan antar individu atau antar kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan disertai ancaman atau kekerasan. B. Hubungan konflik sosial dengan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menunjukkan adanya dua kelompok yang tidak seimbang atau terdapat gap antar kelompok. Ketidakseimbangan tersebut memunculkan perbedaan ketika dalam masyarakat muncul diskriminasi, kecemburuan sosial, semar, prasangka, hingga tindakan monopoli, maka dapat menyulut timbulnya konflik sosial. Wujud konflik ini yang mengakibatkan ketimpangan sosial bisa berupa pertentangan hingga peperangan. D. Berbagai sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. 1. Menjaga komunikasi sosial. Peran komunikasi dalam mencegah ketimpangan sosial yaitu komunikasi dapat membuat perbedaan kelas di antara masyarakat yang menjadi lebih baik agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. 2. Toleransi dan menghargai perbedaan. Toleransi adalah sikap tidak membeda-bedakan perbedaan. 3. Sikap empati. Empati adalah kemampuan seseorang dalam memahami apa yang orang lain rasakan. 4. Sikap filantropi sosial. Filantropi sosial artinya memberi kepada sesama. Contoh, memberi sedekah atau bantuan ke panti asuhan adalah bentuk filantropi sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tahu.